Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila khidmatihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi wa ila tarki ma baqa'a lahu wa huzuzihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyyati wa rububiyyati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaira khalqih. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibi wa habibih wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, pengurus masjid, umumnya jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita 24 jam yang kita tidak pernah bisa terpisah dengan rahmat Allah, nikmat Allah Ta'ala tersebut, maka kita selaku hamba yang dijadikan olehnya, yang diciptakan olehnya, patut bagi kita itu bersyukur kepadanya, baik melalui ucapan, perbuatan dan juga hati. Mudah-mudahan perbuatan kita pada malam hari ini menjalankan ibadah sholat fardu maghrib, terus kita duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai nilai ibadah hamba yang bersyukur kepadanya. Amin, Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan buat ruh faduka alam, junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, walaupun kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita jalankan itu berbeda-beda, walaupun kualitas keimanan kita itu tidak sama, tapi bersama-sama mengharap agar kita ini menjadi hamba yang selamat. Tentu di akhirat nanti berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, di dalam harapan kita semacam ini, saya ingin menyampaikan ungkapan seorang ulama besar, di mana Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami menyebutkan di dalam kitab Gaisul Mawahibil Aliyah, untuk mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan terkhusus di negeri akhirat itu, modalnya adalah setelah menjalankan ibadah itu, maka kita yakin bahwa tidak ada yang lebih tertinggi, tidak ada perbuatan yang lebih mulia melainkan amal ibadah yang kita lakukan saat itu. Jadi bentuk kita setelah selesai menjalankan ibadah, katakanlah kita berzikir, katakanlah kita berpuasa, katakanlah kita berbuat baik yang jenis lain-lainnya selain daripada sholat dan puasa berzikir,
kita harus menanamkan keyakinan bahwa perbuatan itu adalah lebih mulia dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Andai kata kita di kantor menjabat sebagai sekretaris kantor misalkan, atau kita menjadi bendahara kantor misalkan, kantor yang kita duduki itu kantor yang hebat, kantor yang cukup tinggi bermartabat misalkan, perbuatan atau pekerjaan kita yang di kantor itu dibandingkan dengan zikir kita, dibandingkan dengan sholat kita, kita hendaklah meyakini sholat dan zikir kita, walaupun pikiran kita melayang-layang, walaupun dalam keadaan tidak khusyuk, kita harus meyakini sholat itu adalah lebih utama. Demikian mengapa? Karena sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa pendinding, yang tanpa hijab, di mana sholat, berzikir, berbuat taat segala macamnya adalah perilaku-perilaku yang dicintai oleh Allah, perilaku-perilaku yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita meyakini itulah yang lebih baik aktivitas daripada sekalian banyak aktivitas yang ada di dunia ini. Jadi kata Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami, itu adalah bentuk jalan sarana untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat, terkhusus yakni adalah negeri akhirat. Jangan begini, misalkan kita habis melakukan sholat duha misalkan, lalu kita pergi ke pelabuhan, pas feri berangkat, habis feri, ini gara-gara sholat duha nih macam ini nih, tinggal feri. Jangan macam itu, ini gara-gara sholat duha nih aku nih ketinggalan tiket pesawat segala, enggak usah macam gitu. Jadi setelah menjalankan amal ibadah itu jangan ada penyesalan, jangan ada penyesalan. Maka kita harus yakin ibadah kita yang kita kerjakan itu sekalipun menghambat urusan dunia kita, katakanlah menggagalkan urusan dunia kita misalkan, ibadah kita tuh, tapi kita harus meyakini bahwa perbuatan itu perbuatan yang paling mulia. Ini aku dipecat dari kantor gara-gara aku sholat duha macam ini nih. Aku ini dipecat dari jadi kepala bidang ini, kepala bidang itu, karena aku ini berzikir kelamaan di rumah. Jangan, tidak usah menyalahkan ibadah urusan ritual kita dengan Allah. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di dalam kitab Fathur Rabbani, apa kata beliau? Barang siapa manusia yang selalu menyalahkan perbuatan amal ibadah, maka amal ibadahnya tidak akan bermanfaat dan amal ibadahnya akan menuntut di akhirat bahwa orang ini menyesal dengan ibadah yang dia kerjakan, sementara ibadah itu adalah perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, sekali lagi, jangan sekali-kali kita menanamkan penyesalan setelah kita menjalankan amal ibadah. Apakah itu jenis ibadahnya? Jangan. Coba duit 100.000 ni tadi tak aku infakkan ke masjid misalkan, tak aku beri anak yatim, aku dapat duduk bayar kedai kopi. Ini akhirnya duduk kedai kopi ngutang aku ni. Jadi jangan ada penyesalan macam itu. Jangan ada penyesalan macam itu. Jadi keyakinanlah membuat kita ini selamat, terkhusus untuk menggapai kebahagiaan akhirat, untuk kendaraan kita ini menuju kebahagiaan yang sejati. Keyakinan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita lanjut Pak ya, pengajian kita hikmah yang ke-41 ya, dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam al-ujbu kullal ujbi. Nanti kalau Bapak buka Google misalkan, atau Bapak buka buku-buku Al-Hikam, lalu ada hikmahnya, misalkan bacaan teksnya itu kullul ujubi, boleh. Cuman saya dapat sanad bacaan dari guru itu kulla. Jadi al-ujubu kullal ujubi mimman yahribu mimma lam fika kalahu
minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Yang arti atau terjemahan daripada hikmah yang ke-41 ini sungguh sangatlah aneh, sungguh sangatlah ajaib. Orang yang lari menjauh dari sesuatu yang tidak bisa terlepas baginya daripada sesuatu itu, dan dia menuntut dan dia mencari sesuatu yang tidak kekal baginya beserta sesuatu itu, karena sesungguhnya yang demikian itu bukanlah buta mata zahirnya, akan tetapi buta mata batin, mata hati yang ada di dalam dadanya. Jadi sungguh sangatlah aneh. Aneh ini kalau bahasa kasar kita gila. Sungguh adalah aneh, ajaib. Siapa yang dikatakan orang yang gila itu, orang yang aneh itu adalah orang yang lari, orang yang menjauh dari sesuatu yang dia itu tidak bisa terlepas dengan sesuatu itu, dan dia malah berlari mencari sesuatu yang sesuatu itu tidak dapat membackup dia, sesuatu itu tidak dapat membenteng dia, sesuatu itu tidak dapat membuat dia itu bersandar dengan kokoh, dan sesuatu itu akan binasa, sesuatu itu akan sirna. Kenapa dia menjauh dari perkara yang dia memang tidak bisa berlepas dengan itu, malah dia mencari sesuatu yang sesuatu itu adalah binasa? Karena sesungguhnya yang demikian itu karena bukanlah mata zahirnya yang buta, tetapi mata batin yang ada di dalam hatinya itu sudah buta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita duduk di majelis ilmu, tujuan kita berzikir kepada Allah, tujuan kita menjalankan ibadah, di samping memang kita mengharapkan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatan kita, namun jauh daripada itu kita akan mengasah mata batin kita, kita akan mengecas mata hati kita agar mata hati kita ini tidak kabur, agar mata hati kita ini betul-betul tajam di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan yang lebih lanjutnya atau maksudnya adalah min a'jabil ajaibi ayyafiral abdu min maulahu ta'ala ma'a annahu lam fikakalahu. Sungguh sangatlah gila atau aneh seorang hamba yang lari dia daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dengan Allah itu dia tidak bisa berlepas. Nah, dia ini lari daripada Allah, menjauh dia daripada Allah, sementara dia ini tidak pernah bisa berlepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Lari dia kepada Allah, menjauh dia daripada Allah, ingin sombong dia kepada Allah, sementara dianya itu tidak bisa berlepas daripada Allah. Kenapa demikian dia tidak bisa berlepas dengan Allah? Idla wujudalahu wala qiyamalahu illa bihi. Karena dia tidak akan ada dan dia tidak akan bisa berdiri dan dia tidak akan bisa tegak melainkan dengan Allah. Dia ada diadakan oleh Allah. Kita ini kan asalnya tiada, terus kita ini lalu menjadi ada, dan adanya kita ini berakhir pula dengan tiada. Maka wujud kita ini adalah wujud majazi. Dalam bahasa lain disebut dengan wujud idhofi, yang bersandar. Nah, karena kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berdiri tegak,
kita dapat mengelola semua aktivitas kita itu pun dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan coba-coba kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin menjauh dari Allah, yang ingin lari kepada Allah, yang ingin sok-sokan mau berangkat meninggalkan Allah. Di mana saja kita tidak bisa berlepas dengan Allah ta'ala. Buktinya apa? Adanya dirimu itu dijadikan oleh Allah, kamu bisa berjalan di muka bumi ini, kamu bisa beraktivitas, itu disebab dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, zahir kita, batin kita, zahir artinya aktivitas yang nampak, dan kemudian batin aktivitas yang tidak nampak, seperti yang ada di dalam badan kita ini. Kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasmani dan rohani kita ini dalam satu saat saja atau satu menit saja, maka akan binasa kita ini. Kita tidak pandai mengelola napas, kita tidak pandai membuat darah kita ini mengalir, kita tidak bisa membuat jantung kita ini berdetak, kita tidak bisa membuat apa yang ada di dalam badan kita ini berjalan dengan sebaiknya, berputar dengan sebagusnya. Tidak bisa, melainkan itu dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita ingin lari kepada Allah, tiba-tiba kita ingin menjauh daripada Allah, maka ini adalah orang yang aneh, ini adalah orang yang ajaib. Bahasa kasarnya, ini adalah orang yang gila. Sehingga Al-Imam Aba Yazid Al-Bustami menyebutkan, aku menemukan orang yang gila itu bukan hampir sedikit jumlahnya, tetapi begitu banyak jumlah aku menemukan orang-orang yang gila. Jadi dalam pandangan kita awam ini, orang yang gila tuh gembel, yang akalnya tidak normal, yang mana dia memungut sampah segala macam. Itu pandangan zahir kita. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita ini bisa juga ada penyakit gila, ada penyakit aneh. Apakah itu? Musannif menjawab pengarang Al-Hikam, orang yang gila itu adalah orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin menjauh kepada Allah, orang yang ingin menjauh kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekalian banyak doa, beliau baginda Rasul pernah mengungkapkan doa semacam ini bunyinya, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini, yang artinya, wahai Tuhanku, kata Nabi, janganlah engkau serahkan urusan-urusan, baik itu urusan jasmani ataupun urusan rohani, urusan yang nampak atau urusan yang tidak nampak, engkau serahkan kepadaku, jangan ya Allah. Walaupun engkau menyerahkan itu hanya sekedip mata. Karena apa? Kata baginda Rasul, aku tidak mampu untuk mengurus urusanku, dan aku tidak mampu untuk mengatur semua pekerjaanku. Jadi kalau kita ini ingin mengurus semua urusan kita, kita mengandalkan ini adalah kehebatan kita, kita mengandalkan ini kecerdikan kita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka urusan itu tidak akan kelar, urusan itu tidak akan berkah, urusan itu, pekerjaan orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Nabi sudah mengajarkan kepada kita doanya, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan yang mana itu adalah urusanku, jangan engkau serahkan kepadaku, engkau atur semua itu ya Allah. Walaupun urusan itu engkau serahkan kepadaku satu kedip mata saja, sekejap mata saja, tapi aku tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengurus itu semua. Jadi kita ini jangan merasa sok kuat, kita ini jangan merasa sok hebat, kita jangan merasa sok
orang yang pintar sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, jangan. Tapi banyak kita jumpai pada diri kita khususnya, banyak. Kadang-kadang kita membuat satu urusan, sebelum kita melapor ini kepada Allah, kita sudah punya rencana, bla 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 bla. Pepatah mengatakan manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Pepatah ini salah. Allah yang punya rencana, Allah yang menentukan. Manusia itu silakan dia memiliki rencana, tapi bahasanya menyandarkan urusan itu kepada Allah, lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong, kata Imam Aba Yazid Al-Bustami, engkau pejamkan mata sembari engkau hirup napas yang begitu dalam dan engkau ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanamkan pengakuan yang sebenar-benarnya, pengakuan bahwa kita ini tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah setengah daripada orang yang aneh, yakni mereka ingin lari kepada Allah, menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak bisa berlepas dengan Allah, sedangkan dia tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahu aina makana bi'ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa tadbirihi. Dia Allah Subhanahu wa taala bersama seorang hamba di mana saja, dengan pengetahuan Allah, dengan ketentuan Allah, dan dengan takdir Allah, dan juga dengan rencana Allah. Kita tidak bisa, di mana saja kita berada di muka bumi ini, kita tidak bisa terlepas daripada pengetahuan Allah. Kita tidak bisa lepas dengan qada Allah. Kita tidak bisa lepas dengan sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, dan kita tidak bisa terlepas dengan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gagahnya manusia, begitu dia menjalankan aktivitas dari 99% pekerjaannya, dia merasa ini adalah hasil daripada keringatnya, hasil daripada kecerdikan dia, hasil daripada kepintaran dia, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari itu, malam ini sama-sama kita mendengar hikmah ini, bahwa kita jangan ada macam itu. Bahwa tanamkan di dalam diri kita ini semakin yakinnya bahwa kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anehnya lagi, orang ini tidak bisa lepas daripada Allah, tapi wa yatlibu ma la baqa'a lahu ma'ahu min huzuzid dunya alfaniyatil la yazal anha fil hayati zallat minhu bil mamati. Anehnya dia mencari dan dia menuntut sesuatu yang tidak kekal. Dia pergi daripada yang kekal dan dia bersandar kepada yang tidak kekal. Apakah itu? Yakni bagian-bagian daripada dunia ini, dia menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, yang mana dunia ini sifatnya tidak kekal. Karena apa? Sewaktu dia di atas dunia ini, katakanlah dunia tidak meninggalkan dia, namun yakin dia pasti akan meninggalkan dunia bil mamati, sewaktu dia mati. Sedang-sedang saja dengan urusan dunia. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu digas. Agak direm sedikit urusan dunia nih. Jangan terlalu kencang. Silakan kita menggantung cita-cita kita, karena manusia memang punya cita-cita. Bila manusia tak punya cita-cita, itu kambing. Tuh apa aku punya cita-cita, toh aku berujung di ujung pisau juga. Apa guna itu? Manusia silakan dia punya cita-cita, gantung cita-cita itu setinggi langit ketujuh. Tapi awas, jangan merasa gagah dengan diri sendiri, tapi jangan terlalu mengejar dunia. Karena dunia ini sifatnya kalau tidak kita yang memisahkan dia, dia yang memisahkan kita. Sering saya sampaikan
banyak orang yang duduk di atas dunia ini sering mencari dunia. Ada yang tengah-tengah menikmati harta benda yang begitu mewah, duduk di kursi kekuasaan, belum sampai time-nya dia sudah pergi meninggalkan dunia. Ada lagi orang itu yang ditinggal oleh dunia. Begitu dia mencari dunia, hebat dia dengan dunia, dengan kekayaannya, tapi tiba-tiba dia jatuh bangkrut. Ada yang macam itu? Ada. Jadi filosofi hidup di alam dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, apa kalau dia tidak meninggalkanmu, kamu yang akan meninggalkan dia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi anehnya manusia ini, anehnya seorang hamba ini, dia lari kepada yang kekal, dia minggat daripada yang kekal, dia bersandar kepada yang tidak kekal. Apakah itu yang tidak kekal? Dia bersandar dengan dunia, dia bersandar dengan dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzalika bi ayatlibad dunya wa yajma'aha wa yuhibbaha wa yatruka ta'ah wal ma'rifah. Gambaran dia itu meninggalkan Allah, gambaran dia itu selalu bersandar kepada dunia, bahwa dia mencari dunia dan dia mengumpulkan dunia dan dia cinta terhadap dunia, lalu dia tinggalkan berbuat taat dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk orang yang minggat kepada Allah, orang yang lari daripada Allah. Kita nih secara lisan memang kita tak pernah bilang aku lari daripada Allah, enggak. Kita tak pernah bilang macam itu. Cuman perilaku kita ini, rencana kita ini, hari-hari yang kita hadapi ini, seolah-olah kita ini lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana lagi bentuknya orang yang lari daripada Allah Ta'ala, wa yuhina qadarallah wa tadbirah wa yu'azimahu tadbirah wa ikhtiyarah, di mana orang itu menganggap hina, menganggap remeh terhadap hukum hakam Allah. Dia menganggap bahwa hukum dia yang paling mulia, hukum dan pilihannya lah yang paling bagus. Sering kita lihat di televisi, sering kita lihat di surat-surat kabar, kita dengar bahwasanya hukum manusia itu lebih tinggi daripada hukum Allah. Ini orang yang lari daripada Allah. Orang yang lari daripada Allah, orang yang lari daripada Allah. Kita ambil contoh Pak ya. Ini bukan saya ekstrim nih, cuman kita berbicara fikih dulu. Jangan ceritakan saya ekstrimnya atau endaknya. Saya sedang menjelaskan tasawuf ini ya. Contoh, di dalam urusan penjara dan tak penjara nanti belakang. Ini saya menceritakan hukum Allah dulu nih. Di dalam hukum Allah, orang yang mencuri wajib potong. Itu fikih sepakat kan? Kitab apa saja, Bajuri, I'anah, kemudian kitab Sapina, apa semua jenis fikihnya, bila mencuri wajib potong tangan. Bila orang yang dibunuh, bila orang membunuh, maka wajib qisas, dibayar bunuh. Kan begitu. Ini kadang-kadang ada aturan kita ini, di mana aturan orang ini lebih tinggi daripada aturan Allah. Apa aturan itu? Aturan kuno. Aturan itu aturan jadul. Aturan itu aturan zaman dulu. Itu jangan dipakai lagi. Ada yang macam itu? Ada. Menganggap aturan profesor inilah yang paling bagus, hukum dunia inilah yang paling mantap, mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan undang-undang Allah, mengalahkan hukum hakam Allah. Ini orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku orang yang semacam ini adalah orang yang hina, adalah orang yang aneh, adalah orang yang gila. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kan ini agar supaya kita memberi kasihan, agar supaya si anu kasihan. Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang mengurus kita ini, dan Allah Arhamur Rahimin, amat pengasih dan amat penyayang. Allah Ta'ala tahu mana hukum yang patut untuk kita, Allah Ta'ala tahu mana hukum yang tidak dipatutkan untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, silakan kita membuat hukum, silakan kita membuat wacana,
Silakan kita membuat rancangan-rancangan, tapi jangan sampai melanggar dan apalagi menganggap hukum Allah Ta'ala itu rendah. Jangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuhina qadarallahu wa tadbiruhu wa yu'zimahu tadbiru wa ikhtiyaruh, bahwa dia menganggap hina hukum Allah dan dia menganggap bahwa hukum dia, pendapat dia yang paling bagus. Ini adalah orang yang lari daripada Allah. Ini adalah orang yang aneh, orang yang ajaib, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadza kulluhu min amiyal basirah allati fil qulub. Kenapa dia semuanya itu mengatakan bahwa hukum dia yang paling bagus, hukum dia yang paling molek, hukum dia yang paling mantap, dia lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kulluhu, semuanya itu karena buta mata hatinya, buta mata basirahnya yang ada di dalam dada, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya manusia itu bukan buta mata zahirnya, tapi buta mata hatinya. Manusia ini karena buta mata hati inilah yang menyebabkan dia ini lari daripada Allah, selalu mengedepankan apa yang dilihat oleh mata zahir. Nih, kata orang, duit hijau, biru, hijau, segala macam, merah, segala macam, adalah segala macam di situ tuh. Duit nih 50 juta misalkan, hijau merah di sini. Tapi kau buat hukum ini ya. Buat hukum ini model ini. Karena memandang yang dilihat oleh mata zahirnya saja yang memandang, mata batinnya sudah mati, akhirnya dia sanggup mencetuskan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak dibolehkan, tapi dia bolehkan. Tolong Pak Ustadz, nanti kamu anulah sedikit, macam mana aturlah sedikit Pak Ustadz hukum ini. Aku nih mau gini nih, macam mana jalurnya? Pak Ustadz sibuk buka kitab, mulai cari Pak Kiai ini, cari apa nama segala macamnya. Tak usah jauh-jauh, contohnya Bapak datang aja ke saya, ada suatu yang hukum yang agak pelik, Bapak tonggukkan duit, tak usah banyak-banyak, 3 juta saja. Sibuk saya buka kitab. Kenapa? Karena saya masih melihatnya itu dengan mata zahir, tapi tidak dengan mata batin. Inilah kata Nabi SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali cantumkan apa kata baginda Rasul, aku tinggalkan kepada umatku itu 2. Yang pertama adalah orang alim, yang kedua adalah pemimpin. Alimnya baik, alimnya bagus di dalam menghukumi, pemimpinnya adil di dalam memimpin, maka selamat rakyat, maka selamat umat, maka selamat manusia. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang ingin selamat di dalam memimpin, entah itu memimpin dirinya sendiri, maka pimpin diri itu dengan hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apa yang menyebabkan manusia itu lari daripada Allah, sehingga dia berangkat minggat daripada Allah menuju kepada dunia ini, kepentingan dunia yang dia lihat, dikarenakan mata hatinya sudah mati. Karena mata batinnya itu sudah kabur, mata hatinya itu sudah kabur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hamba yang mengutamakan dunia daripada taatnya itu pun termasuk daripada golongan orang yang aneh. Orang yang aneh, orang yang mengutamakan urusan dunianya dan dia menyepelekan urusan taatnya kepada Allah, itu juga termasuk orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada proyek nih di Karimun, misalkan misalkan di proyek di Karimun. Proyek di Karimun itu kurang lebih 50 juta satu hari gajinya. Luar biasa, 50 juta.
Tapi kalau berangkat ke Karimun, wirid tidak terbaca, majelis taklim tidak lagi duduk, orang mati, orang meninggal, saudara meninggal sudah tak tahu lagi. Pergi dia, berangkat mengejarkan 50 juta itu. Karena dihitung dengan akalnya, karena dihitung dengan mata zahirnya tadi. Berangkat dia sehingga terledor ketaatannya kepada Allah. Ini juga adalah orang yang aneh, ini juga adalah orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tawaran misalkan Pak Ustadz berhenti aja ceramah. Ini kami gaji Pak Ustadz ini sebulan ini gajinya. Sebulan gajinya 25 juta, tapi Pak Ustadz tak usah lagi nyampaikan itu. Tak usah lagi Pak Ustadz nyampaikan itu. Tapi Pak Ustadz itu berhenti sudahlah ceramah. Tak usah lagi ngajar-ngajar masyarakat. Tak usah lagi ngajar santri. Akhirnya Pak Ustadz dengar gaji sebulan 20 juta ditangkap dialah. Lalu tidak lagi menyampaikan ilmu, tidak lagi berbuat taat, wirid tidak terbaca lagi. Pak Ustadz macam ini, Pak Ustadz yang aneh, yang lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang aneh itu juga termasuk orang yang aneh adalah mereka yang mengutamakan dunia sehingga mereka menelantarkan ketaatan mereka, berbuat taat mereka kepada Allah Ta'ala mereka telantarkan demi mengambil kepentingan dunia. Maka itu adalah orang yang aneh. Tapi ada lagi orang yang aneh di atas aneh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang berbuat taat kepada Allah, menjalankan ibadah, menjalankan zikir kepada Allah, tapi kepentingan untuk dirinya, kepentingan dunia, itu aneh di atas aneh. Tak tahu lagi itu. Tadi kan aneh. Ini orang yang berbuat taat kepada Allah, berzikir pagi petang siang malam berzikir, tapi untuk kepentingannya, untuk kepentingan dunianya. Nah, ini orang yang aneh di atas aneh lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka oleh karena itu kata pensyarah, iftah basirataka ayyuhal murid bikasratil azkar wal fikri wa huduri majalisil ilmi wahjur qurana isu wa ahli dunya wajtinabil ma'asi wal mazalim. Kata pengarang, wahai murid, murid itu ya kita ini, wahai murid, bukalah mata hatimu dengan banyak berzikir dan banyaknya tafakur. Tolong renungkan sedikit. Tolong banyak berzikir. Bila mana engkau berzikir, maka mata hatimu itu akan terbuka. Basirahmu itu akan terbuka. Dan wa uduri majalisil ilmi, dan duduk di majelis ilmu akan membuat mata hatimu itu mulai terbuka. Dan jauhilah kawan-kawan yang membuat dirimu itu binasa. Dan menjauhilah daripada dunia. Dan tinggalkan orang-orang yang selalu membuatmu itu berbuat zalim dan berbuat maksiat. Kalau selagi kita berkumpul dengan orang yang selalu kita terlibat ke dalam maksiat, kalau selagi kita berkumpul dengan orang yang selalu kita ini terlibat di dalamnya, kita berbuat zalim, mata basirah kita tidak akan terbuka. Jadi kalau ingin membuka mata hati, yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua adalah tafakkur, berpikir, oh dulu masa kelam aku begini, oh masa ini aku begini. Itu yang disebut dengan pikir. Terus yang berikutnya adalah hadiri majelis ilmu, dan pantang larangnya jangan gauli orang yang selalu membuat kita ini terjerumus dalam kezaliman. Jangan kita gauli orang yang membuat kita ini terjerumus di dalam maksiat. Jangan kita gauli orang yang membuat kita ini terjerumus kepada berbuat jahat. Berkawan silakan. Tidak ada pantang larang dalam urusan berkawan itu. Silakan dengan preman, dengan orang non muslim silakan berkawan. Tapi sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Jangan sampai menelantarkan, meneledorkan urusan taat kita kepada Allah. Sekiranya kita berkawan dengan mereka, meneledorkan ketaatan kita, menelantarkan aurat kita, menelantarkan majelis ilmu kita, wahjur qurana isu, tinggalkan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Kesimpulan daripada hikmah ini yang terakhir, suma'lam ayyuhal murid innama bayyana lul imam fi hazil hikmah la yastad'i al-i'tirad anid dunya bi kulliyati wa antalazzuzi bima ladhiha walakin matlub minal abid alla yulhi zalika anillahi ta'ala. Ketahuilah wahai murid, artinya kita semua, hanya saja pengarang menjelaskan hikmah ini. Hikmah ini tujuan pengarang menjelaskan, bukanlah pengarang ini mengajak kepada kita untuk meninggalkan dunia semuanya, ndak juga. Untuk apa tidur pakai kasur? Bukan pula begitu. Untuk apa makan nyaman? Bukan pula begitu. Silakan makan nyaman, silakan tidur pakai kasur, silakan rokok yang mahal-mahal, silakan segala macamnya, silakan, tidak jadi masalah. Wa anit talazzuzi, dan nikmati nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Makan silakan, pakai pakaian bagus silakan itu. Walakin matlub minal abid, tetapi yang dituntut dari seorang hamba apa? Alla yulhihi an dzalik, jangan sampai lupa kepada Allah. Jadi tahu diri, kalau kita tinggal di rumah orang memberi fasilitas kepada kita, orang ngasih makan kepada kita, tahu diri. Apa? Air kosong isi, bak tidak ada air ambil, WC kotor dicuci. Begitulah gambaran sederhananya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi orang yang aneh itu adalah orang yang ingin lari daripada Allah, dan dia malah mengambil sesuatu yang tidak kuat untuk dia bersandar, yaitu orang yang menentang hukum Allah, orang yang menelantarkan amal ibadahnya. Itu adalah orang yang aneh, orang yang gila di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah minggu depan akan kita lanjut hikmah ke-42 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan salehah, dan juga mudah-mudahan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ampun, maaf, minta halal min ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.